sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu. Karena ini orang tidak, ini kan virus ini ganas dan tidak milih-milih siapa, tidak bisa diajak berdamai. Mungkinkah kita berdamai dengan COVID-19? Sebelum kita lanjutkan, bantu kami membangun channel ini dengan cara subscribe dan bagikan ke media sosial kalian, agar semakin banyak yang tahu dengan informasi ini. Banyak yang sinis ketika Presiden Jokowi menyampaikan, kita harus berdamai dan berdampingan hidup dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan, sampai vaksin ditemukan. Seakan, pemerintah sudah pasrah, sudah angkat tangan dengan wabah pandemi ini. Itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus COVID tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan. Seperti negara-negara lain yang terdampak COVID, pemerintah Indonesia juga membuat berbagai kebijakan untuk menyelamatkan rakyat dari pandemi, sekaligus dari lapar dan ekonomi yang dikhawatirkan ikut sekarat. Pertanyaan besarnya, mau sampai kapan rakyat disuapi jika roda ekonomi terpaksa terhenti? Sejak Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 kasus positif terjangkit virus corona di Indonesia, sejak saat itulah negara ini menyatakan perang terhadap COVID. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Berbagai langkah medis, edukasi, kebijakan-kebijakan, dan bantuan sosial sudah dilakukan pemerintah. Tetapi harus kita ingat, hidup kita ini ada di tangan kita sendiri. Kitalah yang mengontrol hidup kita, mau maju, diam di tempat, atau bahkan mundur ke belakang. Itu pilihan kita sendiri. Maksudnya, tidak bisa kita terus-menerus mengeluh mengenai dampak corona. Saatnya kita harus bergerak dan bangkit. Berdamai dengan corona, jelas artinya bukan bernego mencari kesepakatan, seperti yang dikatakan Yusuf Kalla. Memangnya bisa kita bersepakat dengan virus? Jadi tidak, istilah damai itu agak kurang pas sebenarnya, karena damai itu dua belah pihak. Tidak ada perdamaian bagi mereka. Pokoknya ibu kena, ibu bisa sakit, bisa mati. Yusuf Kalla memang sudah tua. Kita yang harus dan bahkan wajib untuk memakluminya jika komentar-komentar dia banyak yang aneh. Atau memang dari dulu Yusuf Kalla memang aneh. Corona termasuk bencana. Hidup bersama bencana mengandung arti bahwa ada peristiwa-peristiwa alam yang tidak bisa kita cegah kejadiannya. Manusia tidak bisa mencegah gempa bumi. Manusia tidak bisa mencegah letusan gunung berapi. Namun, manusia bisa menyesuaikan diri dengan bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi, tentunya dengan standar tertentu. Jadi jelas sekali maksud Presiden Jokowi bahwa ini saatnya kita harus melanjutkan hidup kita. Sudah cukup selama ini kita sama-sama mengenal corona dan diajarkan cara hidup di masa pandemi ini. Bukan waktunya lagi kita menunggu kapan corona ini berakhir, tetapi kapan manusia bisa berubah dan beradaptasi hidup normal dengan standar anti-corona. Sebenarnya manusia itu mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Kita ambil contoh, saudara-saudara kita yang hidup di daerah
pembuangan akhir misalnya. Tidak terbayang aroma menyengat dan standar kesehatan di sana. Tetapi nyatanya mereka bisa hidup dengan kondisi seperti itu. Artinya manusia bisa beradaptasi hidup normal di tengah kondisi yang sebenarnya tidak dapat dikatakan normal. Salah besar jika menyimpulkan kata berdamai ini dengan sikap pasrah dan terserah. Picik dan dangkal jika berpikir seperti itu, karena faktanya manusia sudah lama hidup berdampingan dengan virus lainnya seperti tipes, TBC, malaria, atau bahkan demam berdarah yang juga penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Memang belum ada antivirus untuk corona, tetapi kita semua sudah diajarkan dan diberikan pengertian tentang kesehatan dan kebersihan, seperti memakai masker, cuci tangan yang baik, dan menjaga jarak. Jadi, kita jadikan itu sebagai gaya hidup kita yang baru. Memang membandingkan demam berdarah dengan COVID mungkin tidak sebanding. Tetapi yang harus kita pahami, kita wajib membangun kesadaran dan tanggung jawab pribadi, dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan berakhir di kita semua bertanggung jawab. Mari pikirkan kembali. Tidak mungkin selamanya kita ngumpet dan mengunci diri di rumah, lalu berisik dan berteriak-teriak menyalahkan pemerintah. Woi, kami lapar. Kapan ini virus berakhir? Memangnya ada negara yang sengaja ternak virus supaya warganya habis? Apa tidak sekalian diledakkan saja biar lebih cepat selesai daripada seperti ini yang menghabiskan waktu dan biaya? Itu sebabnya jangan berpikir negatif seakan negara ini cuek dan terserah. Dengan mulai melonggarkan beberapa kebijakan, bukan berarti pemerintah tidak peduli dan seolah membiarkan rakyatnya musnah. Negara ini harus berjalan, ekonomi harus berputar, dan rakyat harus kembali beraktivitas dan beradaptasi. Tentunya dengan modal edukasi yang sudah diberikan selama ini. Kembali beraktivitas dan bekerja, jangan terlena dengan mental pengemis mengharap bantuan dari pemerintah. Beraktivitas ya, dan kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID yang kemarin saya bilang kita harus berdamai. Adaptasi adalah senjata yang ampuh dengan cara meningkatkan kualitas hidup dan tentunya mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Kita mulai kehidupan yang baru ini dengan mengubah gaya hidup kita. Biasakan cara hidup sehat, makan makanan bergizi, membiasakan menjaga kebersihan dengan baik, dan mematuhi kebijakan protokol yang mengatur new normal nantinya. Jadi harus kita pahami, apa dan kenapa kita harus berdamai dengan COVID-19. COVID-19 adalah musuh kita bersama, dan saat ini tanggung jawab serta kedisiplinan kita menentukan bangkitnya rakyat Indonesia, yang artinya juga bangkitnya negara ini. Kita harus melawan COVID-19 dengan merubah menjadi manusia yang lebih baik, menjaga diri sendiri, yang sekaligus juga menjaga orang lain di sekitar kita. Demikian, salam dari rakyat jelata. Virus ini tidak akan hilang. Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Sekali lagi yang penting, masyarakat produktif dan aman dari COVID.